Welcome to Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Di Breakdown kali ini gue ingin ngebahas film yang tayang di streaming online. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang berjudul Quarantine Tales. Gak malu apa sekeluarga digosipin kena corona? Ini ada spoiler konten. Menceritakan tentang 5 cerita dengan 5 sutradara yang menceritakan banyak hal. Ada rasa kehilangan, terhubung kembali, bayangan masa lalu, ilusi mimpi, balas dendam, hingga rasa bersalah. Nah, karena ada 5 cerita, gue bakal bahas review filmnya satu persatu. Di awal film, kita dikenali dengan tema Nogat. Jujur, gue pertama kali bingung, sekaligus penasaran tentang Nogatnya itu kayak gimana. Nogat ini bercerita tentang 3 saudara yang memang jarang ketemu dan udah mempunyai kehidupan masing-masing. Sebenarnya masalahnya simple, karena mereka udah kehilangan ibu dan ayah, mereka tuh merasa semuanya udah lupa dengan kenangan yang ada di rumah. Dan karena ini formatnya melalui video call, jadi kita emang nggak dikasih lihat secara gamblang letak konfliknya. Tapi kita bisa tahu konfliknya lewat 3 saudara yang lagi video call. Jadi gue merasa lagi nonton dan dengerin keluarga orang cerita nih. Dan gue juga suka semua karakter yang ada di film ini. Pengembangan karakter yang menurut gue oke banget. Apalagi yang menjadi Deno. Aktingnya dari awal tuh masih ceria-ceria, terus pas di tengah-tengah dia bisa breaking the wall yang membuat gue salfok gitu. Tiba-tiba dia nangis cuy, tapi gak hanya dia yang bisa breaking the wall. Semua karakter bisa memberikan treatment itu. Mulai dari Ajeng, Ubay, sampai Deno. Dan salah satu puncak di film ini adalah peletakan Nogat yang membuat kita tuh tahu kayak oh maksud dari Nogat itu ini gitu. Gue juga takjub kayak gue diberikan porsi untuk ngekepo dengan kehidupan orang. Kayak pada saat Ubay punya konflik dengan suaminya dan juga konflik dengan Ajeng dan Deno. Itu diberikan porsi yang pas sama sutradaranya. Maksud gue dari porsi yang pas itu entah dari dialog, shot, dan mood dari karakter masing-masing. Sehingga film ini dikemas secara hangat dan manis kayak keluarga banget gitu. Setelah itu gue lanjut ke cerita yang kedua yang berjudul Prankster. Cerita ini sebenarnya bakalan relate sama kita yang lagi pandemi nih. Dan konflik yang diangkat itu sebenarnya simple, kayak orang yang suka ngeprank, terus ada seseorang cewek yaitu selebgram yang diisengin. Terus si cewek ini balas dendam sama prankster ini dengan cara ngebunuh. Tapi ngebunuhnya nggak secara tusuk-tusukan gitu, tapi ngebunuhnya lewat ngirim cookies gitu karena pandemi kan. Gue juga suka banget bagaimana sang sutradara membuat treatment live streaming secara personal. Kayak gue lagi berasa nonton film Searching dan Trust, tapi lebih ke Indonesia aja. Terus pengembangan karakter untuk pranksternya ini bagus banget. Mulai dari treatment, terus yang kayak lampu-lampu neon kayak orang streamingan online aja gitu. Sedangkan yang menurut gue kurang di-develop adalah yang menjadi karakter Aurel. Sebenarnya bagus, tapi filmnya kurang panjang dan gue belum dapat aja karakter dari Aurel. Karakter yang kayak psikopat gitu loh, yang kayak ingin balas dendam gitu. Terus kita masuk lagi cerita yang ketiga yang bertema cookbook. Film yang ketiga ini menceritakan tentang seorang chef yang sedang menulis buku resep. Dan masih ada bayang-bayangan dari masa lalu. Jujur waktu gue nonton bagian cookbook, gue masih bingung jalan ceritanya dan masih clueless. Kenapa setiap chefnya tidur selalu ada pantulan cahaya gitu? Gue pikir kayak, oh lagi mimpi aja ini gitu. Tapi besoknya ditelepon cewek lewat video call, ia nggak dikenal gitu. Kayak pertama kayak bahasa Cina, terus besokannya lagi pakai bahasa Indonesia. Tapi di posisi chefnya tuh selalu nanya, kayaknya gue kenal sama lo deh setiap cewek ini telepon gitu. Dan di tengah film kita tuh masih nggak tahu ini cewek ini siapa gitu. Terus selama gue penasaran nih kayak siapa ini cewek gitu, akhirnya di reveal lah siapa cewek itu. Dan ternyata cewek itu adalah pacarnya dia yang udah meninggal akibat korban dari kejadian 1998. Menurut gue penyampaian karakter cewek ini siapa itu jenius banget. Habis video call sama cewek ini, terus si chef ini mimpi, terus ada background kejadian 1998. Dan ada scene cewek itu, gue langsung kayak oh dia ini, itu tuh pacarnya si chef ini gitu. Barulah di next scene ke reveal semua tuh. Dan menurut gue juga cukup tragis dan pesan yang disampaikan itu dapat. Kayak konfliknya sederhana, terus di tengah-tengah film kita dibuat penasaran. Terus di ending kita dikasih tahu kalau itu bagian dari masa lalunya si chef. Dan bagian paling menyindir atau sarkas di film ini, ketika si editor membahas soal agama dan di situ mereka debat antara chef dan si editor. Lalu diberikan shot jauh, itu antara editor sama si chef. Dan itu gue suka banget bagian ini. Karena mereka akhirnya ya udah menerima pendapat masing-masing. Film keempat yang bertema Happy Girls Don't Cry. Untuk film ini gue cukup kaget di akhir film bertemakan giveaway ini, yang ternyata di ending memberikan plot twist yang ternyata sama aja nih.
Bapak sama anak sama-sama ironi aja. Dan plot twistnya tuh rasanya kayak lagi nonton Parasite tapi lebih kriuk aja gitu. Padahal awal-awal gue udah kasih empati nih sama si bapak dan ibunya. Kayak nyebelin aja nih orang tua gitu. Terus di tengah-tengah gue berpindah ke anaknya. Tapi pada saat di ending dan dibalikan keadaannya, buset kayaknya sama aja gitu. Yaelah sama aja satu keluarga ini. Dan di film ini tuh moodnya membawa gue kayak roller coaster, kayak dinamikanya naik turun gitu. Dan dengan gampangnya gue bisa berpindah emosi gue ke antara bapak, ibu langsung ke anak gitu. Terus habis di ending gue kayak melepas emosi gue yang kayak ayolah sama aja ini satu keluarga. Dan film yang terakhir yaitu yang bertema The Protocol, gue suka banget sama tone, visual, sama pengambilan gambar yang cut to cut. Ditambah komedi yang relate banget dengan masa pandemi sekarang. Film The Protocol ini membawa keademan setelah melewati 4 cerita yang naik turun tadi. Dan pesan yang disampaikan dalam film ini juga sangatlah simple. Kayak intinya lo harus patuh dengan sama protokol kesehatan. Dan ada sedikit sindiran buat orang-orang yang gak patuh sama protokol. Kayak istilahnya kalau kata kasarnya, perampok aja juga takut sama virus, masa lo enggak? Dan dialog nyindir ini disampaikan di akhir film dengan cara bilang kalau lain kali kalau lakuin apapun, aksi apapun, swab test, ikutin protokol. Itu kayak secara nggak langsung nyindir nih sama orang-orang yang nggak ngikutin protokol kesehatan. Dan overall ini menghibur banget. Nah, yang pertama untuk cast yang ada di Nogat, ada Adinia Wirasti sebagai Ajeng, Marissa Anita sebagai Ubay, dan Faradinah Mufti sebagai Deno. Untuk cast yang ada di Prankster, ada Roy Sungkono sebagai Didit, yaitu Prankster, dan Windy Hapsari sebagai Aurel. Untuk cast yang ada di Cookbook, ada Ferdi Sulaiman sebagai Chef, Kiki Narendra sebagai Pak Naryo, dan Brigita Cynthia sebagai Lee. Untuk cast yang film keempat, yaitu di Happy Girls Don't Cry, ada Arawinda Kirana sebagai Adin, ada Tuku Rifnu sebagai Bapak, Marissa Anita sebagai ibu, dan Muzaki Ramdan sebagai adik atau dede. Dan cast yang terakhir di The Protocol, ada Abdurrahman Arif sebagai perampok, dan Kuku Prasetya sebagai Icuk. Ada 5 sutradara yang memegang masing-masing tema di film ini. Yang pertama ada Dian Sastrowadoyo untuk film Nogat. FYI ini film pertamanya dia loh. Ada Jason Iskandar untuk film Prankster. Ada Iva Isfansyah untuk film Cookbook. Ada Aco Tenri untuk film Happy Girls Don't Cry. Dan yang terakhir ada Siddhartha Tata untuk film The Protocol. Film ini gue rate 8/10. Untuk keseluruhan cerita, film ini memberikan porsi yang pas untuk masing-masing tema. Karena ini omnibus, tentunya mempunyai cerita berbeda dan nilai yang berbeda juga. Meskipun awalnya gue pikir bakalan kayak recto verso. Tapi ini semua dipatahkan sama film Quarantine Tales ini. Karena membawa vibe yang baru dan lebih kekinian untuk film seperti omnibus. Dan yang seperti kita tahu juga, film Indonesia tuh kan jarang banget mengangkat tipe film seperti omnibus. Jadi film Quarantine Tales ini fresh banget untuk kita tonton di masa pandemi sekarang. Dan kalian bisa banget menonton film ini sebagai penutup akhir tahun yang manis. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue, Bye-bye dan Happy New Year!